Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Dimanapun kau berada, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh ada Tuhan hingga hari ini Tuhan. Kami percaya ini semua bukan karena satu kebetulan. Kami percaya, sungguh kami percaya kalau kami boleh ada, itu semua karena kasih karunia dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hari Tuhan Kau selidiki hati kami Tuhan. Kau uji hati kami Tuhan sehingga kami Tuhan semakin hari semakin layak dan berkenan di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, urapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui puji-pujian kami Tuhan, Engkau boleh disenangkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki
sungguh kami percaya Tuhan hanya satu-satunya Kau Allah yang layak disembah, layak ditinggikan Tuhan. Melebihi dari apapun Tuhan yang kami miliki Tuhan. Kami percaya Kau satu-satunya Allah yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, segenap jiwa ragaku Tuhan, segenap jiwa ragaku. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Kau adalah Allah di atas segala Allah, Allah Sang Pencipta langit dan bumi dan isinya. Tidak ada satupun Tuhan yang dapat menggantikan posisi dan kedudukan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, Kamu memberi diri kami Tuhan, sepenuh hidup kami hanya untuk menyembah Tuhan, hanya untuk memuliakan Engkau. Kami yakini Tuhan, Kau berdaulat, Kau tinggal dalam kehidupan kami, memerintah kehidupan kami. Untuk itu hidup kami mengalami terobosan demi terobosan, sebab Engkau di pihak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu begitu besar bagi kami. Kasih karunia-Mu kami nikmati Tuhan, dan itu menjamin kehidupan kami sampai tiba saatnya kami kembali menghadap Engkau. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Tidak satu pun yang terlewat dari pandangan-Mu. Pada hari ini Tuhan, biarlah kami mendengar firman Tuhan. Kami tidak hanya mau mendengar saja, tapi biar kami melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebab itulah tujuan kami diciptakan, yaitu untuk melakukan kehendak-Mu. Berkati hati pikiran, telinga kami Tuhan. Ketika kami mendengar, kami dapat mengerti. Berikan kepada kami akal budi pengertian itu Tuhan bagi kami.
Sebab firman yang kami terima dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami kerjakan dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan. Kami bukan hamba-Mu, bukan siapa-siapa. Tapi biarlah Engkau memakai hamba-Mu ini sebagai saluran berkat firman Tuhan pada hari ini untuk para pendengar saat teduh dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bertemu lagi dalam saat teduh pada hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan menggali firman Tuhan. Apa yang hendak Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita senantiasa mari kita terima itu dengan ucapan syukur. Kita akan membuka firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Saya ingin membawa saudara pada konteks Hakim-Hakim pasal 6 ayat 22 sampai 23 ini, di mana Gideon berjumpa dengan Allah. Perjumpaan ini tentunya karena Tuhan yang menghendaki. Tuhan menghendaki untuk berjumpa dengan Gideon dan Tuhan punya maksud rencana yang besar. Dilihat dari kondisi di mana pada zaman pemerintahan hakim-hakim di sini, pada waktu Gideon mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, kondisi yang dialami di sini adalah bukan kondisi yang sedang baik-baik saja. Kondisi umat Israel pada zaman ini yang pertama dalam kondisi tertawan. Kondisi tertawan dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama di sana dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Diserahkan kepada bangsa Midian, diperintah oleh bangsa Midian, dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Artinya bangsa Israel dalam kondisi tertawan. Dan yang kedua, yang kita dapat lihat dalam Hakim-Hakim pasal 6 ini, kondisi yang dialami oleh bangsa Israel adalah yang kedua sangat ketakutan. Mengalami namanya sangat ketakutan. Di ayat yang kedua dikatakan, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Saking ketakutannya bangsa Israel dengan kekuatan yang besar dari bangsa Midian, mereka membuat tempat persembunyian di pegunungan. Mereka bersembunyi. Mereka tidak berani nampak. Mereka tidak berani berhadapan dengan bangsa Midian. Karena mereka lemah. Dan kondisi yang ketiga yang tertulis dalam Alkitab, Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kondisi yang ketiga adalah sangat melarat. 3 kondisi ini ya. Yang pertama adalah tertawan, yang kedua sangat ketakutan, yang ketiga sangat melarat. Orang yang mengalami kondisi seperti ini
sudah kehilangan power, sudah kehilangan kepercayaan diri, sudah kehilangan kekuatan, mungkin sudah kehilangan harapan. Tetapi ketika bangsa Israel kehilangan harapan dan mereka berseru kepada Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-6, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kita melihat di sini bahwa Tuhan itu tidak pernah memalingkan pandangannya dari umatnya. Ini sebuah pelajaran bagi kita ya. Kita orang percaya ketika kita punya masalah, mungkin kita memiliki ketakutan. Mungkin saat itu kita tertawan oleh masalah dan tidak bisa terlepas dari masalah. Apapun masalahmu. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah apapun yang saudara punya. Dan membuat saudara tertawan dan tidak bisa terlepas. Dan membuat saudara masuk dalam kondisi yang dikatakan sangat ketakutan karena saudara sudah tidak bisa melihat lagi harapan. Saudara sudah tidak bisa melihat lagi jalan keluar. Semua jalan tertutup rapat dan buntu. Dan yang ketiga, ironisnya adalah lebih dalam lagi yang dialami dalam kondisi yang dikatakan sangat melarat, tidak memiliki apa-apa. Dalam masa sekarang ini mungkin dialami bagi kita semua. Meskipun kita percaya kepada Tuhan, tetapi kondisi ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Ketika bangsa Israel berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Dengan cara bagaimana? Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya melalui Gideon. Kalau kita lihat kembali, kita baca ya. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Dalam bahasa asli malaikat Tuhan ini menggunakan kata malak Yahweh. Jadi bukan malaikat biasa, tapi kata malak Yahweh ini mengacu kepada pribadi Allah sendiri dalam teofaninya. Dia mewujudkan diri, dia menampakkan diri. Mengapa dia perlu mewujudkan diri? Mengapa dia perlu melakukan teofani? Dasarnya Alkitab mengatakan bahwa kondisi manusia yang berdosa tidak bisa berjumpa dengan Allah secara langsung dalam kemuliaannya. Berbicara tentang kemuliaan Allah yang tidak bisa tersinggung dan tersentuh, firman Tuhan pernah mengatakan ketika Musa diutus Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Di situ Tuhan bertemu dengan Musa dan kemuliaan Allah menguasai gunung itu. Tuhan memerintahkan harus ada batas di situ. Jadi diberi batas dengan tujuan apa? Supaya selain Musa dalam artian umat Israel tidak boleh berdekatan. Karena tempat itu kudus. Akibat dari melanggar kekudusan adalah kematian. Kematian. Hal ini ditunjukkan dari pernyataan Gideon yang mengetahui resiko atau akibat apabila seorang bertemu dengan Allah secara langsung. Dinyatakan dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-23. 22 dan 23. Kita baca kembali. Kata celakalah aku, itu disampaikan oleh Gideon. Ya. Celakalah aku Tuhan Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Artinya telah kulihat Allah secara langsung berhadapan muka, face to face.
Gideon tahu dan dia memahami. Dia tahu sejarah bagaimana umat Allah dalam perjalanan umat Allah berjumpa dengan Allah dan melanggar kekudusannya akan binasa. Tapi yang luar biasa di sini adalah pernyataan dari Tuhan yang disampaikan kepada Gideon. Yang merupakan wujud dari kasih karunia Allah. Apa itu di ayat yang ke-23? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau. Artinya apa? Bukan murka Tuhan yang turun, bukan kebinasaan ketika manusia yang berdosa bersinggungan dengan Allah, bertemu dengan Allah secara langsung dalam kemuliaannya, tetapi dikatakan selamatlah engkau. Ini merupakan kasih karunia. Ini merupakan kabar baik. Ini merupakan kabar keselamatan. Bahwa Allah dengan kehendaknya ingin datang kepada umatnya untuk apa? Menolong umatnya dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Dalam kondisi yang tertawan, dalam kondisi yang sangat ketakutan dan dalam kondisi yang sangat melarat. Ini luar biasa, Pak, saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana ditunjukkan di Hakim-Hakim pasal 6 ini sungguh kasih Allah itu dinyatakan. Dan Allah betul-betul serius dalam kasihnya yang dicurahkan kepada umat manusia. Khususnya kepada umat yang dikasihinya, bangsa Israel. Kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Tentunya kasih karunia Tuhan akan tercurah bagi kita juga. Dan kita juga berhak menikmati kasih karunia Allah. Dibuktikan oleh Allah melalui teofaninya menjumpai Gideon. Dan Gideon mendapatkan selamat. Gideon tahu bahaya ini kalau ketemu sama Tuhan. Bisa cilaka, bisa mati saya. Tapi Tuhan katakan apa? Selamatlah engkau. Ini kabar berita, sukacita, kabar baik. Begitu juga ketika firman itu diberikan kepada manusia menjadi apa? Menjadi Injil. Injil itu apa? Kabar baik, kabar gembira, kabar kesukaan, kabar keselamatan. Mengapa Tuhan perlu memberikan firman-Nya, perlu memberikan Injil-Nya? Supaya setiap manusia selamat. Selamat dari apa? Dari tertawan, dari rasa takut, dari kehidupan yang melarat. Kata melarat, sangat melarat ini tidak hanya dikaitkan dengan hal yang bersifat materi, tapi imateri. Orang yang tidak memiliki kasih itu juga dikatakan melarat. Dia tidak punya kasih. Orang yang tidak memiliki firman itu juga dikatakan melarat. Sebab dikatakan berbagai orang yang miskin. Ya, di hadapan Allah itu artinya miskin secara rohani. Tidak memiliki firman. Orang yang tidak memiliki firman tidak memiliki pedoman hidupnya. Saya yakin dan percaya orang yang tidak memiliki pedoman hidup yaitu firman, hidupnya akan kacau. Hidupnya tidak akan terarah. Kembali ke dalam konteksnya di mana Tuhan mengaruniakan kasih karunia-Nya. Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya kepada umatnya. Ini tunjukkan dengan kata selamatlah engkau, hai Gideon, ketika berjumpa dengan Allah. Karena firman Tuhan mencatat, ketemu dalam kemuliaan Allah, ya, binasa secara langsung. Ada bukti di Alkitab yang bagaimana disebutkan dan ditegaskan bahwa kemuliaan Allah itu tidak bisa dipermainkan.
Dan tidak sembarangan orang dapat berjumpa dengan Allah dalam kemuliaannya. Seperti tadi yang saya sampaikan ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Di dalam Keluaran pasal 19 ayat ke-12, Tuhan punya peraturan yang harus dikerjakan. Apa itu? Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, kaki gunungnya. Jadi gunung secara keseluruhan, jangan tersinggung, jangan bersentuhan. Karena itu mulia, kudus, karena Allah hadirat Tuhan hadir di tempat itu. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, ditegaskan di situ, pastilah ia dihukum mati. Mati oleh apa? Oleh murka Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, jelas sekali dikatakan dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 22, 23 di sini, kondisi yang dialami yang tidak sedang baik-baik saja oleh umat Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, dan Tuhan turun tangan, Tuhan menolong dan membebaskan mereka dari tertawan, dari rasa takut, dari kondisi yang sangat melarat. Saya percaya setiap kita yang mengalami masalah apapun juga pada hari ini, yang mengalami jalan buntu, Tuhan mendengar doa saudara. Tuhan turun tangan dalam kehidupan saudara dan melepaskan saudara dari setiap kondisi yang tidak baik. Seperti yang Tuhan sampaikan kepada Gideon, yaitu selamatlah engkau. Kiranya berkat Tuhan, firman Tuhan pada hari ini merupakan kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan membawa perubahan yang baik dalam kehidupan saudara ketika saudara meresponi firman Tuhan dengan baik, mempercayainya dengan iman yang teguh. Mempercayai bahwa kedaulatan Tuhan mutlak dalam kehidupan saudara. Dan kehidupan saudara bersama dengan Tuhan pasti ada kemenangan. Bagi saudara yang rindu didoakan, bagi saudara yang memiliki pergumulan hidup, di bawah ini ada nomor yang bisa Anda hubungin supaya dari tim kami dapat mendoakan saudara. Mungkin saudara yang rindu untuk berkonseling, kami rindu melayani saudara di tempat ini. Dan kami juga merindukan saudara bergabung bersama dengan kami di Spasio Tower lantai 6 untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan dalam ibadah yang diselenggarakan pada pukul 7:30 pagi dan 10 pagi. Saya percaya ketika kita mau datang kepada Tuhan, tidak ada yang namanya jalan buntu. Pasti ada jalan keluar. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Hamba-Mu tahu Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini, pernyataan-pernyataan Allah dinyatakan bagi umat-Mu. Kami yang mengalami pergumulan hidup, kamu yang saat ini mungkin tertawan, kami mungkin yang saat ini sangat ketakutan, atau mungkin kami yang saat ini sangat melarat dalam hal materi maupun non materi, dalam hal jasmani maupun rohani. Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, sebab disitulah alamat yang pasti, tempat yang pasti yang bisa memberikan jalan keluar dan jaminan keselamatan bagi kami. Kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Berkati dalam pekerjaan mereka. Berkati dalam setiap usaha mereka.
Berkati dalam doa-doa mereka, sekolah studi mereka, rumah tangga mereka, anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Dan hamba memohonkan kasih karunia-Mu Tuhan, rahmat-Mu, berkati mereka Tuhan. Kau membuka tingkap-tingkap langit di surga, mencurahkan berkat berlimpah-limpah atas mereka. Kau membuka pintu-pintu berkat dari utara, selatan, timur, dan barat, bahkan kekayaan bangsa-bangsa akan dilimpahkan turun atas tercurah atas mereka. Berkat dan kasih karunia Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah, limpah-limpah mulai hari ini, esok, dan sampai Maranatha, hingga Tuhan datang kali yang kedua. Diberkatilah kita semua hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.